kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya Bapak Ibu guru kita semua di sini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Kasomalang serta Bapak Ibu guru, staf tenaga pendidik SMK Negeri Kasomalang yang saya hormati. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini dalam acara pembahasan modul 1.4 budaya positif yang akan dipaparkan nanti oleh Bapak Asep SP sebagai calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022 perwakilan dari SMK Negeri Kasomalang. Untuk membuka acara ini, semoga diberikan kelancaran. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya supaya tidak melanjutkan acara yang selanjutnya, saya beritahukan dulu susunan acaranya. Yang pertama pembukaan yang dibawakan oleh saya pribadi. Yang kedua adalah menyanyikan Indonesia Raya. Yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri Kasomalang. Yang keempat adalah acara inti. Yang kelima doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin semua dimohon untuk berdiri. Dan selanjutnya silakan Ibu Dewi Hati untuk berdoa. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan untuk hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Dewi Harti. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri Pesumalang kepada Bapak Adi Mulyono, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Pak Seth selaku calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022 dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pembebasan modul 1.4 Meniru budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan guru ya, calon CPP ya, calon guru penggerak. Ini bagian dari mencalonkan diri pertama bahwa dalam guru penggerak itu punya poin tuh, punya poin pada ibu sendiri, bapak sendiri ya. Poinnya banyak. Pertama, kalau udah masuk calon ini, insya Allah bisa jadi kepala sekolah tuh. Karena kan aturan seperti itu. Sekarang kepala sekolah bukan lulus LPP, ini calon ini merupakan calon kepala sekolah. Nanti kalau bapak ibu yang ada lulus, insya Allah, ya kita harus punya optimis, punya seperti itu. Nah, selama kegiatan CPG ini semua ada sosialisasi. Kalau tidak salah 6 bulan maksudnya, 6 bulan kegiatannya. Emang kita penuh dengan waktu, penuh dengan menguras tenaga, salary juga keluar pasti dikuras. Karena di sekolah nggak ada anggarannya seperti ini. Sama dengan saya dulu calon kepala sekolah, semua makan apapun ditanggung sama calonnya, tidak dengan sekolah-sekolah tidak biaya apapun. Kenapa demikian? Ya, tidak ada anggarannya, tidak ada pedulinya, istilahnya itu. Ya, semua kegiatan itu dibiayai pada dirinya sendiri. Tapi efek sampingannya gimana? Jaminan bisa jadi kepala sekolah itu ya. Ya, tidak usah pelatihan lagi seperti saya dulu, 6 bulan latihan, 3 bulan di LPP, 3 bulan di luar. Ya, kenapa? Kalau di luar kita harus praktek di sekolah yang Bapak ngajar kemarin. Tapi misalnya kemarin sekolah PGRI, kenapa buat seperti itu? Kalau sekarang tidak, kalau kepala sekolah CPG ini merupakan ya langsung diterapkan 6 bulan. Ya. Nanti kalau ibu bapak ibu kemarin ada yang lulus, insya Allah ya ikut seperti ini, pasti kegiatan seperti ini. Kita penuh dengan tenaga, dari keuangan juga kita sendiri yang mengeluarkan, tidak dari sekolah hidup atau sekolahnya sendiri tidak. Tapi nanti poinnya ada sedikit. Terakhir kegiatan pasti ada. Ya, katanya setelah ini calon kepala sekolah sudah punya sertifikatnya, sudah punya tiketnya. Ya, kalau kata mereka udah punya NUKS-nya dengan unit kepala sekolah, itu pasti ada seperti itu. Bapak Ibu yang ikut ini alhamdulillah, mudah-mudahan untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah nanti kalau ada tes yang seperti ikut Pak, ya itu tidak mengenal PNS atau non PNS, semua sama, poinnya sama itu. Ya, emang sengsara, pertama sengsara sama dengan gua terus setahun baru, karena dulu dari LPP langsung, ya
tunggu setahun, karena sekian tahun itu banyak kepala sekolah pada pensiun. Apalagi tahun 2024 itu di SMK ada 4 orang yang pensiun, dan ada di SMA 7 kepala sekolah yang pensiun. Itu tahun 2024, termasuk Bapak tahun 2024 pensiun gitu. Ya, penerus dari Bapak Ibu sekalian, ya, saya harap ikut tes itu nilai, bukan nilai untuk sekolah, tapi nilai untuk pribadinya. Ya, jangan takut nanti gini ya, itulah udah resiko lah. Kita nggak tahu seperti air yang mengalir. Saya juga orang nanti serang waktu itu nggak mau jadi kepala sekolah, udah tes lulus nggak lulus udah nggak usah jadi kepala sekolah, nggak mau. Lalu dipanggil oleh Pak Kustina, harus ikut lagi, diwajibkan ikut lagi. Dan cuma 2 orang yang bisa, ya, dengan Pak Distiadi yang kemarin. Alhamdulillah, ya, itu banyak rezeki. Apapun itu seperti air mengalir, kita usaha pasti ada. Ya, jangan takut, jangan putus asa kegiatan kita gagal sedikit, lanjut terus. Ya, saya kira itu orang akan capek-capek harus jadi kepala sekolah, ternyata gagal lulus. Kenapa? Ya dulu permainannya seperti apa. Ya, nah sekarang tidak. Sekarang JPG ini dari pusat langsung. Apalagi nanti ditarik ke pusat semua. Di provinsi dulu di Pemda udah main macam-macam. Ya, alhamdulillah. Tahun ini mudah-mudahan Pak Sep, ya, sebagai wawasan teman-teman supaya mudah-mudahan dengan aktif dengan rapat seperti ini Bapak bisa libatkan semua pihak. Jangan takut, ya, Bapak Ibu jangan takut menyampaikan Pak saya mau begini, tidak, maju terus. Insya Allah kita mau nyemplung sekalian, maju sekalian. Insya Allah rezeki pasti ada di mana itu. Ya, saya terus terang mohon maaf orang saya yang teman-teman yang belum diangkat P3 itu yang sangat sedih saya seperti itu caranya. Mungkin dengan kegiatan ini, CPG kegiatan ini insya Allah pasti munculnya ada di situ. Ya, jangan putus asa, apapun jangan putus asa. Kalau kita sedang usaha pasti seperti air yang mengalir. Saya tidak disangka waktu itu dilantik di provinsi. Pertama kali kepala sekolah yang dilantik di provinsi. Pertama kali itu. Ya, alhamdulillah nggak pakai uang. Pelantikan itu dapat SK langsung berangkat. Itu diongkosin berangkat sama SMK 2. Ini ongkos untuk berangkat gitu kan. Memang nggak ada uang seperti itu. Ya. Pertama kali kepala sekolah yang diganti SMK di gedung Sate, sebelumnya di Pemda, itu pertama kali. Alhamdulillah nggak pakai uang sama pun. Ya, itu saja Bapak Ibu, tolong diikuti kegiatan ini. Ini bukan dari kegiatan kita pembebasan modul 1,4 dengan hidup budaya. Pembebasan itu sosialisasi apa saja? Sama. Jadi ada istilah baru nanti kalau kita ada tulisan sosialisasi pembebasan aja dengan itu. Nanti kalau ada selesai tulis pembebasan biar orang bertanya. Ya, itu Bapak Ibu mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Ya, kegiatan ini merupakan kantor Bapak Ibu sekalian. Ya, saya dengan ini langsung dibuka. Dengan ini saya tulis proposal membuka pembebasan modul 1,4 budaya fisik. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pembebasan modul 1,4 budaya fisik saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Kasemalang. Yang keempat adalah acara inti, yaitu pemaparan mungkin sosialisasi ya, untuk pembahasan pemaparan materi dari
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih Bapak Ibu teman sejawat kan bahasan seperti itu. Rekan-rekan guru yang sudah jelas memenuhi undangan ya yang mungkin kemarin disampaikan kepada kepala programnya masing-masing. Walaupun mungkin dari Pak Dani sendiri untuk tim RPL hari ini cukup sibuk ya, beberapa agenda karena memang betul ya dan ngurusin PKL karena memang waktunya mungkin minggu-minggu ini harus ditempatkan. Yang lainnya mungkin seperti itu. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT di pagi hari ini karena hanya dengan iradahnya, kasih sayangnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga saat ini kita masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Walaupun kita memang sudah ada di pikiran kita tuh memang kalau hari efektif ya berarti kan ke sekolah ya. Tetapi perlu kita sadari bahwa tanpa izin dari Allah ya, tanpa dari nikmat dari Allah SWT dan sebetulnya kita tidak akan hadir di sini. Oleh karena itu dalam forum ini saya mengajak untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT. Pertama kita diberikan nikmat sehat ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat yang lainnya. Kalau kita ingin menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, tentunya tidak akan bisa dihitung saking banyaknya ya. Baik Bapak Ibu, pada hari ini sesuai dengan rencana ya, sebetulnya ini minggu terakhir saya itu diberikan waktu 4 minggu setelah mempelajari modul 1 tentang budaya positif ini harus melakukan aksi nyata. Jadi aksi nyata itu pemahaman yang saya dapatkan selama mungkin 2 minggu ya, kemudian diimplementasikan atau bahasanya disosialisasikan atau pengimbasan, disampaikan kembali gitu. Apa yang saya dapat pada saat itu disampaikan ya kepada rekan-rekan di sekolah. Jadi aksi nyata itu sudah direncanakan sebelumnya, tapi alhamdulillah baru di tanggal 16 ya, minggu terakhir saya bisa melaksanakan dengan berbagai kesibukan kita masing-masing ya. Tentu kita sebagai pendidik banyak keperluan-keperluan yang memang harus diselesaikan. Baik secara kita individu, kita sebagai guru mapel maupun mungkin tugas-tugas tambahan yang Bapak Ibu emban saat ini, ada yang jadi waka, ada yang jadi ketua program, ada yang jadi wali kelas dan mungkin tugas-tugas yang lain. Tapi saya mengajak untuk mungkin saat ini Bapak Ibu kita agak mungkin lebih merucut ya, bahasan kita tuh akan bicarakan mengenai budaya positif ya. Mungkin sebelum masuk ke materi ya, Bapak Ibu sudah salaman ya? Sudah? Ada yang belum mungkin? Ya, silakan sambil ini saja, relax ya, sambil jalan. Kemudian waktunya jam 8, tapi kita tadi ada sedikit kendala, jadi jam 8:30 baru mulai. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah kali ini simbol-simbol apa Bu? Sudah pernah melihat? Ada ya. Nah ini simbol ini ada fungsinya Bu.
ya, fungsinya ada apa itu video ya, ada mic gitu kan, ya. Kemudian ada tangan, kemudian ada jam, ya, dan yang lainnya ada catatan gitu ya. Apakah udah ini apa ya, terbaca apa gitu maksudnya yang ditampilkan? Sebagian kita harus mengajar dengan penuh cinta. Oke. Jadi ini mungkin salah satu apa ya, menjadi budaya positif ya di pendidikan guru penggerak. Kan online ya dengan fasilitator ketika mempelajari suku modul. Nah ini hal-hal yang memang ditampilkan sebelum memberikan materi. Karena ini penting ya. Untuk apa? Untuk supaya kita sama-sama kita berkomitmen supaya apa? Supaya mendukung acara ini lancar, kemudian sesuai dengan target yang memang sudah direncanakan. Maksudnya kalau ini mungkin ada yang memang dipakai, ada yang tidak. Nah kalau misalkan kamera kan ini sudah direkam. Kalau ini maksudnya ketika kita nge-zoom, artinya tidak boleh rekam sembarangan, gitu. Harus dijaga dulu. Kemudian ada angkat tangan. Ini maksudnya ketika Bapak Ibu nanti akan menanggapi, akan bertanya, akan menambahkan, ya, pokoknya ingin menyampaikan gagasan. Mungkin baiknya supaya lebih efektif gitu, angkat tangan saja seperti itu. Kemudian itu jam, itu kesepakatan mulai dari jam berapa sampai jam berapa. Itu mungkin jam pada saat saya belajar seperti itu. Karena itu tentunya akan mempengaruhi. Kan kadang-kadang ketika enak menyampaikan materi ya harus yang di 1 jam, ini jadi 2 jam, dan sering terjadi seperti itu. Makanya saya dengan kembali teman-teman tuh memang jam ini penting untuk disikapi. Nah kalau sekarang mungkin sesuai dengan kemarin disampaikan pada undangan kurang lebih ya 1 jam ya tadi sampai mungkin nanti menjelang setengah 10 ya. Kemudian ini tidak dipakai semua ya sepertinya. Nah, Bapak Ibu, agenda hari ini yang pertama pembukaan tadi, kemudian pemahaman inti, dan selanjutnya eksplorasi konsep, kemudian refleksi. Nah, bahasa-bahasa seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi, Bapak Ibu ya, tidak asing lagi. Kita sudah mungkin pernah, dan saat ini sudah memang menjadi budaya kita di kelas terutama ya, pada saat kita mengajar, bahwa misalkan eksplorasi konsep itu seperti apa, kemudian refleksi. Ini yang paling penting mungkin harus kita jadikan budaya positif. Nah, ini ada pertanyaan pemancing, Bu. Nah, apakah Bapak Ibu ya setuju dengan pernyataan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan taruna dan taruni yang kalau di sini. Ya, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin taruna dan taruni kita. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar taruna dan taruni kita. Siapa yang bersedia? Mungkin perwakilan. Apakah Bapak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di sini Bapak tidak harus memakai sistem Arif. Ya. Coba tuh kata ini kita mungkin lepaskan dulu tugas tambahan kita. Ini kita sebagai guru saja. Saya guru sama ya. Bapak kepala sekolah juga guru sama. Hanya mungkin pada saat ini diberikan tugas tambahan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut pemikiran kita selama ini, betul atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju? Bagaimana? Setuju tidak? Belum. Alasannya? Menyampaikan setuju berarti ada alasannya ya. Tidak setuju, ada alasan. Tidak setuju, Pak? Alasan juga. Ada alasan dua ya. Alasan. Aduh, semuanya ada alasan.
Pernah Bu Ibu memberikan penghargaan? Ya, semacam mungkin pernah ya? Apa sih ada alasannya Bu Ibu memberikan itu? Itu apa sih? Nah, itu apa? Untuk memotivasi anak. Apa untuk yang berprestasi kita kasih penghargaan. Sementara yang Padang. Oh, hubungannya kan yang berhal positif. iya, betul. Tolong orang lain kurang jelas tadi, Pak. Kurang jelas. Terima kasih Pak Dadang sudah menyampaikan. Berarti setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, Bapak Ibu, tadi secara besar ini topik dalam eksplorasi konsep yang akan nanti disampaikan dalam rentang waktu yang ya kurang lebih sejam ini. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang selanjutnya restitusi 5 positif kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Silakan Pak Agus, terima kasih atas kedatangannya. Sekarang kita lanjut kepada pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, sekarang kita agak ini dulu ya. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa berpasangan. Kegiatannya kegiatan kepalan tangan. Kepalan tangan. Ya, harusnya ada sesuatu yang Bapak Ibu kepal, harusnya. Kepal. Kepalkan. Nah, kegiatan kepalan tangan ada A dan B, artinya mungkin Bu Herna dan Bu Exin ya. Ini kan maksudnya A itu nama Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda ya. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Itu misalkan yang berharga apa? Keluarga. Misalkan emas, cincin, ya berapa kan? Kemudian pokoknya sesuatu yang bernilai, berharga, anggap. Nah sekarang kan harusnya secara kertas kita sobek, kita tulis, ya. Orang mulia, misalkan uang, sebagainya, 100.000, sebagainya kan bernilai, berharga, ya, bagi kita semuanya. Nah, sekarang kan anggap saja di dalam kepala Bapak Ibu semuanya ada benda yang berharga itu, ya. Kakek berpasangan supaya kita ini demonstrasi ya. Ini anggap saja ada. Kemudian isinya apa? Uang misalkan 1 juta 1 miliar misalkan. Atau logam mulia 10 gram, 11 gram 1 kilo. Bisa. Nah, silakan jadi semua berarti ya. Yang satu memegang, yang keduanya menjadi yang B, ya. Jadi mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta temannya memberikan yang tersebut, merelakan, mau misalkan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan teman Anda. Ya, misalkan mau siapa yang mengepalkan? Nah, berarti Bu Erna, silakan yang tadi yang B. Silakan dengan rayuan, mesin bukalah demi saya atau apa? Silakan. Kemudian yang A, yang mengepalkan tangan, ya demi saya juga mempertahankan apa yang sampai aja. Nah, silakan kita ini coba
Saya mah nggak usah dirayu. Aku yang ingin. Oke, tiga silakan. Buka. Nggak usah dirayu, langsung buka. Saya akan mungkin akan merefleksi apa yang terjadi. Silakan. Diberikan waktu setengah menit, 30 detik. Nah, so, mau merayu, mau menghabis. Silakan. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, di antara Bapak Ibu yang sudah berpasangan tadi, boleh satu atau dua menyampaikan. Aku mau. Ya, silakan. Ini Sepertinya yang paling unik di antara yang lain ini. Ya, ternyata ini musuh saya ini Ya. punya trik yang gitu banget. gimana? Dia nggak perlu ngebujuk, nggak perlu ngancam, nggak perlu ngehardik, nggak perlu ngerayu. Caranya barusan kan saya pegang ya. Terus dia kasih gitu. Kan saya nggak mau kalah, otomatis dibuka dulu. Oke, terima kasih. Ini berhasil. Keren. Silakan. Ya, Bapak. Karena teman saya itu Ya. jadi saya cukup memberi pantun. Gimana itu pantunnya, Pak? Bisa dijelaskan? Jalan-jalan ke gardu saya. Cakep. Di sana saya membeli peti. Cakep. Kalau kamu memang saya, Cakep. berikanlah kepadaku. Berarti merayu berarti. Kemudian salah satu bakat tadi yang ini ya, berarti Pak Asep gimana Pak Asep? Sehingga Pak Asep membuka barat tangannya dengan rela, dengan segala hati. Dengan doa. Dasarnya apa Pak Asep? Ya, cuma dengan doa katanya. Pak Asep gimana? Dasarnya gimana? Oh, karena badannya pintar. Oke. Ya, sehingga siapapun yang di depannya pasti lulus. Kira-kira apa yang Bapak anggap? Ya, Benda berharga apa? bendanya paling snack. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sehingga ini walaupun belum masuk materi ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Bapak semuanya perlu kita pahami bahwa yang barusan Bapak Ibu lakukan adalah tentang posisi kontrol ya. Jadi perubahan paradigma teori kontrol ya, atau ilusi kontrol. Jadi yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang selanjutnya ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada mungkin yang juniornya seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya tadi kan sudah diperagakan sebetulnya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang memegang kontrol itu siapa sebetulnya? Yang tadi pada saat Bapak Ibu dengan sekuat tenaga, karena di kepala saya adalah ada benda atau sesuatu yang berharga, yang memang apalagi yang rahasia, yang memang tidak boleh disampaikan kepada teman saya sekalipun. Ya, berarti siapa sesungguhnya yang mengontrol? Apakah teman Bapak Ibu sehingga tadi membuka? Apakah diri kita? Oke, betul sekali Bu. Jadi sebetulnya posisi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu, ini berhubungan dengan kita sehari-hari, berhubungan dengan murid kita, dengan taruna dan taruni kita. Kan berbagai keragaman potensi
kemudian karakteristik ya, betul? Sama atau beda? Karakternya berbeda. Di satu kelas saja, apalagi misalkan kita masuk ke lebih besar levelnya RPL, TWSM, pasti tentu sangat berbeda. Oleh karena itu kita sebagai guru pada saat ini mungkin sebelumnya mengontrol murid dari misalnya kita semenjak belajar mengajar sampai saat ini gitu kan, itu hanya ilusi saja. Itu hanya sebagai asumsi kita bahwa kita bisa mengontrol murid-murid kita, bisa tertib, bisa tepat waktu datang ke sekolah, bisa belajar dengan baik dan benar seperti itu. Kan itu sebetulnya hanya ilusi saja. Nah, pada dasarnya bahwa murid mempunyai posisi kontrol dirinya sendiri. Kita hanya bisa mengupayakan, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan murid itu saat ini kan memang sudah terlihat ya, Pak Jamal mungkin ya, kita tuh jam 6.45. Hanya mungkin beberapa tahun saja ya sering telat ya dengan berbagai alasan, misalkan bannya bocor dan sebagainya, gitu kan. Nah, itu semua sebetulnya pada posisi taruna itu dan taruni yang memang siap sudah standby pada saat 6.45 di lapangan untuk apel bahwa dirinya memang bersedia untuk dikontrol oleh Bapak Ibu semua atau untuk kita semua, oleh kita semuanya dengan tadi tata tertib, peraturan dan sebagainya. Tetapi ada dan nyata sebagian taruna-taruni ada sudah menasehati, sudah bahkan mungkin beberapa kali ada komitmen, ya tetap aja seperti itu. Mungkin Pak Agus mah udah sering mengalami seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita pahami bahwa ternyata posisi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Begitupun kita kepada peserta didik kita tidak bisa mengontrol, hanya bisa mengupayakan, mengarahkan seperti itu. Nah, perubahan prioritas stimulus respon teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Tetapi menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Anak terlambat itu pasti punya tujuannya. Anak misalkan berperilaku seperti itu pasti punya tujuan, alasannya seperti itu. Tetapi kadang-kadang memang pada umumnya, ya, kadang-kadang kita selalu tidak memahami itu, ya. Oleh karena itu sering berbenturan, gitu kan, antara peraturan dan respon taruna dan taruni kita. Orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang dan sebagainya. Nah, ini gambaran tentang disiplin positif. Nah, apakah makna disiplin itu? Mangga dipersilakan Pak Prof, ya. Terima kasih. Jadi berasal dari bahasa Latin sebenarnya, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi ini berhubungan dengan kedisiplinan anak kita dan taruna-taruni yang selama ini kan dihubungkan dengan tata tertib ya, atau peraturan taruna dan taruni. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu menurut Dr. William Lester pada teori kontrol, ya. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi kan kebanyakan anak disiplin saat ini itu faktor dari mana, Bapak Ibu? Pada umumnya kebanyakan teman-teman kita, apakah datang dari adanya motivasi ekstrinsik dari luar, adanya tadi karena ada tata tertib. Apakah ada selain misalkan muncul mereka datang ke sini belajar dengan baik di sini, berdisiplin di sini di sekolah gitu kan, patuh pada gurunya, itu karena memang keluar motivasi dari dalam dirinya. Ini pada umumnya bagaimana menurut Bapak Ibu? Kesini kebanyakan seperti ya, mungkin dari orang tuanya, ayo sekolah kamu itu supaya pintar, ya. Ini kebanyakan di kita karena memang motivasi untuk belajar itu berasal dari luar. Oleh karena itu mungkin dengan budaya positif ini kita mengupayakan supaya sedikit demi sedikit nilai intrinsik atau motivasi dari dalam diri itu tumbuh, ya, sehingga nanti tidak akan ada lagi misalkan ya kesiangan sebagainya, karena mereka sudah mempunyai nilai-nilai universal, nilai positif yang universal yang memang diyakini bahwa saya dengan misalkan melakukan sikap ini saya akan dapat ini, dapat itu, dan sebagainya. Sehingga tidak harus Bapak Ibu ngotot kemudian memarahi anak kita ya dengan ada misalkan yang hal dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin diupayakan nanti ke depan kita bersama-sama berkolaborasi menumbuhkan motivasi intrinsik taruna dan taruni kita. Begitupun mungkin kita semua, karena kita tidak hanya mungkin budaya positif ini untuk taruna taruni kita saja, tetapi untuk diri kita, Bapak Ibu semuanya, mari kita budayakan positif ada pada diri kita masing-masing dalam mengajar, dalam datang misalkan sekolah, sehingga itu menjadi keyakinan kita bahwa kita datang ke sini itu pure dari motivasi diri, bukan dari yang lain. Nah, mungkin lebih jelasnya nanti kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bu? Menurut Ibu, karakter atau sikap nilai-nilai kebajikan ini sudah ada di taruna kita Pak Jamal kemarin. Mungkin menurut evaluasi saat ini, ya, bermanfaat Bapak Haji Maesa, Bapak Mulia, kita lihat pada saat sholat duha, ya, sudah ada ya, sudah tumbuh. Kemudian mandiri, Ibu, apakah mungkin Bapak wali kelas nih, apakah sudah terlihat sikap mandiri ada pada diri anak-anak? Ada sekali ya. Kemudian data kritis ini penting, Bu, apalagi dengan kemajuan teknologi yang semakin tidak terbendung oleh kita semua. Apalagi mungkin di bidang FPL sebagainya, ya. Ini data kritis ini apalagi berhubungan dengan sosial media misalkan, gitu kan. Kalau misalkan anak kita dan kita tidak punya atau ya tidak paham atau tidak mengamalkan nilai-nilai benar kritis ini bahaya. Misalkan mengupload sembarangan, tidak dikaji ulang, apalagi yang disampaikan kemarin Pak Andri seperti itu, maksudnya benar kritis. Kemudian berpendidikan global. Nah, saat ini tahun ini kita jangan ya ada taruna-taruna kita yang memang muslim ya. Nah, artinya teman-temannya jangan sampai ada yang mengucapkan dia, ya. Itu harus diterima, ya. Berpendidikan global. Misalkan sukunya apa, misalkan ada kalau di SMK ulama dari Papua sebagainya itu harus tidak boleh ada yang perundungan dan sebagainya, mengucilkan dia. Kemudian bergotong royong, nah ini mah sudah nampak semuanya, Pak Jamal. Bergotong royong setiap pagi, peduli lingkungan, jaga kebersihan, gitu kan, bersama-sama. Kemudian kreatif, nah untuk kreatif bagaimana Bu?
Nah, saya sering melihat kalau dari bawah ke sini, nengok kiri atau kanan gitu, ada jam. Maksudnya ada kelas yang tidak ada beban gurunya. Nah, kebanyakan penonton ini tuh ya bising, main game sebagainya. Mungkin ini harus nanti kita diupayakan kreatif minimal mungkin apa ya, ada hal-hal yang positif lah seperti itu ketika gurunya tidak ada, tugas tidak ada, ya dan sebagainya. Kita berupaya nanti supaya ada hal-hal yang memang ada perubahan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berbangun dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya, ekstrinsik. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini harapan kita semuanya, tugas kita semuanya memang harus berkolaborasi, tidak bisa seperti memberikan telapak tangan begitu cepat gitu. Ini memang tugas semua pendidik, ya, guru, bahkan mungkin kepala sekolah terkait kebijakan apa yang memang bisa mewujudkan ini semua. Nah, baik, Bapak kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu? Ada tidak? Lanjut ya. Nah, sekarang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi taruna-taruni ke sini dengan tepat waktu, ya. Mungkin ada sebagian karena takut disanksi atau dihukum. Itu termasuk datangnya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa itu sih? Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mungkin ke diri kita semuanya dulu. Ini harus dijawab dari dalam atau dari luar. Kalau dari luar itu dapat imbalan kan? Misalkan honor, anak manusiawi. Kemudian dapat penghargaan. Misalkan karena sering tidak telat, ada penghargaan dari kepala sekolah menjadi guru teladan gitu. Dan kita tidak ada kan? Ada nggak punishment, penghargaan dan punishment di kita? Ada nggak? Untuk guru? Nggak ada kan? Nah, tetapi Bapak Ibu kok rela? Misalkan standby gitu kan, apalagi buat jamaah itu udah tidak dilakukan lagi. Nah, kira-kira itu apa yang memotivasi itu? Ya? Tentunya ya, karena sesuatu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini? Ya, saya tepat waktu karena bagi saya dengan tepat waktu bisa melatih diri menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian bisa memberikan suri tauladan bagi taruna-taruna kita. Karena yang namanya guru itu guru dan guru. Ya, ini refleksi black base kita semuanya ya. Nah, ternyata dulu motivasi yang paling rendah itu yang nomor 1 ya. Jadi motivasi yang karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Datang ke sini karena takut dihukum. Ya, misalnya guru-guru datang ke sini takut karena saya mah takut dimarahi atau takut di SP 1, 2, 3 oleh kepala sekolah. Nah, ternyata itu yang paling rendah tingkatannya. Tetapi yang diharapkan Bapak Ibu itu muncul yang nomor 3 itu menghargai diri sendiri. Kalau saya adalah guru, yang namanya guru, nah bla 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 seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu tinggal diterjemahkan saja ya. Nah, itu termasuk motivasi internal dalam diri. Itu tujuan disiplin positif. Nah, diharapkan Bapak Ibu taruna dalam tubuh kita itu memang muncul motivasi dalam diri mereka seperti itu. Nah, ini siapa dulu? Bapak siapa? Kenal ya? Kenal?
ya. Ya. Merdeka, ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah. Jadi tidak pandai memerintah orang lain atau murid, tetapi tidak pandai memerintah diri sendiri. Ya, ini juga refleksi untuk kita semua. Nah, kemudian selanjutnya, restitusi itu apa sih, Bro? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau bagi taruna dan taruni untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menghargai orang lain. Jadi artinya gini, Bu, ketika misalkan ada taruna-taruni kita yang melanggar, ya, nah kebanyakan respon kita apa, Bu? Bagaimana mungkin ketika ada misalkan ini jangan dulu ke sekolah, di kelas kita saja. Bu Erna sudah masuk, sudah siap dengan semua materi yang sudah desain, tapi ada beberapa mungkin taruna yang baru udah mulai 5 menit baru datang. Respon Bu Erna bagaimana? Pertama mungkin kalau saya pribadi yang marah Marah ya? tanya dulu ya kalau memang anaknya terang karena dia macam-macam tapi nanti ada hubungannya. Ada hubungan. Oke. Berhubungan dengan di kakak apa? Penghukum, ya, kasih mungkin nanti kita bisa. Oke, terima kasih Bu Erna atas tanggapannya, ya. Dan pada umumnya seperti itu ya. Kenapa? Karena dia tuh nggak menghargai kita. Terus siap-siap udah rapi dia tahu-tahu baru datang, gitu kan? Tidak menghargai kita, tidak menghargai temannya, gitu kan? Apalagi diskusi misalkan harusnya presentasi dikarenakan temannya baru datang sehingga dari terkendala, dia tidak terjadi diskusinya seperti itu. Mungkin nanti kita lanjutkan dulu. Nah, ciri-ciri restitusi cirinya gitu. Bukan untuk menebus kesalahan tadi, ya. Kemudian namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi mereka melanggar itu kita tanya apa sih dia melakukan itu. Alasannya apa? Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Seperti tadi menghukum dan sebagainya itu kan tindakan. Ya, yang bisa kadang-kadang berefek pada apa? Dendam, Bu. Ya, itu kan. Kemarin juga saya mendengar ngobrol ya dengan orang di sini. Saya flashback ke MTS SMP-nya. Kan saya tuh ini punya guru di MTS 3 Semarang. Katanya, kamu kenal gak dengan bapak ini? Kenal, Pak. Kamu kenal? Iya, kan saya dari sana. Emang gimana bapak itu? Wah, gelap Pak. Kalau bapak teh langsung ini saja, cina gitu, dihukum, gitu. Oh gitu. Tapi cina teman saya kia Pak, untuk membebaskan dirinya, mengelaborasi dirinya, gitu, kesalahan dirinya, meluapkan kesalahan dirinya. Kan dia tuh punya mobil Pak. Oh gitu. Terus kemana? Nah, cina mau aku. Saya cuma pas istirahat, oh betul sih Pak. Bagian aja. Oh gitu. Ya, udah kesel. Itu kenapa langsung ke apa? Udah wangi gitu. Nah, mungkin itu bukti nyata, Bu. Nah, apakah kita menginginkan nggak murid kita berperilaku seperti itu kepada kita semua? Tidak kan? Tentunya tidak. Oleh karena itu mungkin hal-hal yang seperti itu mungkin kita perbaiki bersama-sama, ya. Lebih menyadarkan dia gitu, lebih mengajak dia untuk memperbaiki kesalahannya, bukan langsung dipunishment pada saat itu. Kecuali memang sudah komitmen, udah konsekuensi, kita sudah komitmen dengan anak gitu, kalau kamu ini kamu akan itu.
dengan sendirinya mereka akan melakukan dengan senang hati karena sudah konsekuensi dengan peserta didik seperti itu. Kemudian lanjut dulu, resusit mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Kadang-kadang kan dipisahkan gitu ya. Hormat bendera pernah Pak Jamal sampai saat ini sudah ada apa tidak ada yang seperti itu. Telat misalkan 5 menit 10 menit, hormat bendera setengah jam atau sampai istirahat. Kan kita pernah mendengar itu. Nah, apakah kita terjadi seperti ini? Sudah tidak ada atau masih? Paling cuma 5 menit. Hormat bendera ya. Oke. Sebenarnya kan sedikit datang telat paling 5 menit. Karena kan yang lain udah pada persiapan sholat duha dan ini itu ya benar. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Sekarang keyakinan kelas. Kalau udah cukup 10 ya, agak di. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, kan sudah tidak asing ya peraturan, tertib, SMK dan kesopanan. Mengapa harus keyakinan kelas atau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Keselamatan. Mengapa kita mungkin ini pada saat kemarin COVID 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin diri. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebetulnya nilai-nilai itulah nilai tadi keselamatan, kesehatan, kan jadi keyakinan. Saya masker, saya jaga jarak, saya mencuci tangan karena saya yakin hal itu akan memberikan saya kesehatan, betul nggak? Kemudian memakai helm, kan ada kemarin kan udah beberapa kali ya yang kita pada saat ke SMP terjadi kecelakaan tidak pakai helm. Kemarin almarhum itu juga sudah tidak pakai helm ya. Nah itu salah satu contohnya. Nah meyakini berarti dia tuh ya kurang meyakini. Kenapa tidak pakai helm itu karena tidak meyakini. Kan kalau misalkan pakai helm mungkin agak lebih ringan bisa, kemungkinan itu tidak parah, gitu kan. Nah keyakinan ini lah yang memang harus ada tumbuh pada diri kita semuanya, pada peserta didik kita. Kurangnya kesadaran diri mungkin Pak. Betul. Kalau misalkan mereka sadar bahwa memakai helm itu kan bukan hanya untuk ada polisi saja atau tapi untuk menjaga keselamatan juga, untuk melindungi kepala dari kecelakaan. Berarti kurang paham terhadap fungsi helmnya. Ya. Bukan untuk pada saat bertemu dengan polisi saja di helmnya. Berarti untuk tadi keselamatan tentunya itu ya. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Nah, mungkin pernah menyampaikan ke Pak Jamal ya, kata kita, ini kamu misalkan contohnya apa? Contohnya? Ya, paling gitu Pak. Taruna harus ini misalkan. Paling perlengkapan yang sudah dikasih sama sekolah dipakai. Oh, Oke. Ada Pak? Mungkin kalau menurut saya ketika menjelaskan kata tertib yang selalu
keyakinan bahwa tata tertib di SMA Kasemalang bukan tujuannya bukan ke hukumannya atau ke hal-hal yang mereka takuti, bukan menakut-nakuti, tapi meyakinkan mereka bahwa peraturan adalah di sini untuk membentuk. Ya, jadi tujuannya adalah membentuk mereka seperti apa, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang sopan, membentuk menjadi taruna atau taruni yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi tidak bertujuan untuk menakut-nakuti, tapi saya meyakinkan mereka bahwa membentuk mereka nanti lulus dari sini mau seperti apa. Itu yang saya jelaskan. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, kita isi hapus yang luar biasa. Ya, betul. Ya, berarti sudah berjalan ya. Hanya mungkin kan kalau hanya satu kali ya Pak, mungkin lupa pada saat awal, kan mungkin ya sebulan sekali mengingatkan pada satu apa dan sebagainya. Lebih kepada meyakinkan bahwa itu baik untuk kamu, untuk kita semua, untuk saling menghargai dan sebagainya. Ya, jangan hanya pada saat kamu takut saja, takut di push up, takut disuruh hormat, disuruh cuci WC gitu kan dan sebagainya. Silakan Pak, silakan masuk, boleh. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, baik semuanya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Jadi tidak misalkan dilarang rokok, ya kan itu dilarang rokok, ya itu kan peraturan ya, ya itu contohnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan percayaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya, supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Memang ini dievaluasi. Keyakinan kelas ini udah berjalan lancar, efektif, sesuai dengan harapan kita semua. Itu perlu dievaluasi. Nah, saya semuanya kemarin dikarenakan memang tagihan ya, yang sedang berpendidikan harus melakukan demonstrasi terhadap pemahaman yang saya dapatkan pada saat itu. Nah, saya sudah dilaksanakan pada saat demonstrasi kontekstual. Jadi saya membuka ruang pada saat sebelum pembelajaran dimulai, mungkin setengah jam cukup. Kita rileks, kita ajak anak rileks, kemudian curhat pendapat, curhat boleh, ya apapun keluh kesah anak-anak selama ini dipersilahkan disampaikan kepada kita semua, kepada guru, ya. Kemudian anak-anak suruh menuliskan, ya, kesepakatan atau keyakinan. Kalau kemarin saya kesepakatan, karena mungkin keyakinan ini masih agak asing untuk tahun-tahun kita. Kita ya berproses saja lah. Kita bergeser dari yang tadinya peraturan lebih agak positif ke kesepakatan. Karena yang namanya kesepakatan itu tidak ada sanksi, tetapi konsekuensi. Tanpa mereka diperintah, mereka sudah melakukan konsekuensi itu ketika mereka melanggar kesepakatan seperti itu. Karena itu pada saat itu saya tuliskan, mempersilakan anak-anak untuk menuliskan kesepakatannya. Misalkan belajar dimulai ketika taruna-taruni sudah lengkap, salah satunya itu. Jadi sebelum temannya masih ada di luar tidak bisa dimulai. Kemarin itu seperti itu. Itu dari anak-anak. Kita sebagai guru yang memang harus memfasilitasi mereka. Nah, alasannya apa? Karena ini Pak, seperti supaya kompak, supaya artinya menghargai orang lain seperti itu. Nah, di sini bisa dibandingkan Bu ya, yang A dan B. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pelajaran, tertib. Kesempatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, A dan B, mana yang termasuk kesepakatan kelas, mana yang termasuk keyakinan kelas? Walaupun mungkin di atasnya ada sama-sama kalimat kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu,
Yang B keyakinan. Jadi lebih abstrak ya. Nah, mudah-mudahan mulai dari kelas kita masing-masing. Saya sudah mulai di kelas 12 PPH. Tetapi pada saat itu saya menyampaikan gimana ini untuk kelas pure, artinya semua mapel atau dengan Bapak saja. Kata mereka tuh mungkin dengan Bapak saja dulu, karena memang Bapak Ibu mungkin perlu pemahaman atau apa ya, tahu dulu apa sih maksudnya seperti itu. Nah kemarin itu saya kesepakatan itu dilakukan pada saat belajar dengan saya saja. Nah mungkin dengan Bu Hilda, Kak ada kasih dulu Bu. Bu Dewi misalkan berbeda atau ditambahkan atau dikurangi seperti itu, Bapak Ibu silakan diatur. Karena itu memang upaya kita dalam mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Kalau kira-kira kelasnya kira-kira apa Bu? Saya akan mengembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kelasnya? Oke. Saya menghargai orang lain. Hadir selama 15 menit sebelum pengajian dimulai. Saya hadir. Oke. Dilarang melakukan kekerasan, bullying, perundungan. Saling Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira kelasnya apa? Oke, wah, pinter semua. Bergantian atau menunggu giliran? antrian. Saya orang yang tidak mau peraturan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan ya. Di sini dekat di sana sebagainya gitu kan izin gitu. Nah itu peraturan kan dipampang seperti itu kan, kawasan bebas asap rokok. Nah kalau yang kelasnya apa? Saya Oke. Nah ini Bu selalu memberikan buka tempatnya, itu munculkan keyakinan bahwa mereka itu supaya tanggung jawab. Kemudian menghormati orang lain, menghormati orang yang berkomitmen keselamatan, menghormati orang lain, kemudian protokol kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Nah ini tadi salah satunya menyambung pada penghargaan atau penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Yang bahasanya kata apa? Yang mana? Wah hilang. Ini ada 8. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi yang pada saat awal ya. Jadi penghargaan menghukum. Mungkin kalau misalkan di antar satu kelas itu yang tidak dapat penghargaan itu, jadi seolah-olah anak itu asal tidak dapat oleh karena tidak mampu mencapai itu dengan kriteria Bapak Ibu guru kan gitu ya. Sehingga kalau terus-menerus dilakukan penghargaan itu, maka akan seolah-olah menghukum siswa atau tamu yang tidak mampu memenuhi kriteria itu. Seolah tidak saya tidak. Sehingga yang akhirnya mereka tidak semangat lagi, tidak bergairah lagi dalam belajar seperti itu. Kalau misalkan untuk jangka pendek akan efektif. Kalau untuk jangka panjang akan merusak tadi bisa hubungan, iri, dengki, ya apa? Oh, enggak. Nah, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ada yang seperti ini, Bu? Sudah tidak ada? Sudah ada. Ini contoh yang zaman dulu ya. Murid diminta untuk pusat 12 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ada? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi, dulu ya. Jadi kalau misalkan melihat ini, Bapak Ibu lebih memilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Tanpa diperintah mereka sudah
Tapi yang namanya tadi kesepakatan harus komit dulu gitu. Apa konsekuensinya kalau dia melanggar seperti itu? Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Seperti tadi kan menumpahkan atau mencoret-coret, sehingga mereka harus konsekuensinya apa yang dilakukan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman jangka waktu lama tadi. Anak memiliki kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan atau disiplin. Hukuman itu paksaan, betul betul. Paksaan ya. Kamu telat, iya langsung pengat, paksaan. Kalau konsekuensi itu bos tanggapan. Ketika mereka terjadi seperti itu, langsung mereka dengan senang hati langsung push up karena sebelumnya sudah melakukan kesepakatan tanpa diperintah seperti itu. Jadi konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Ini untuk kalau misalnya kita berpikir untuk jangka panjang, gitu. Kalau untuk jangka pendek, ya hukuman itu praktis, simple, otomatis langsung kena sasaran. Ya. Tetapi kita kan berpikir bahwa menuntut, mendidik anak kita tuh tidak hanya pada saat di sekolah saja. Kita berpikir bahwa anak kita setelah menjadi alumni, mereka bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan mungkin nanti menjadi pemimpin. Ya, kan gitu. Berpikirnya untuk jangka panjang. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? Ada yang tahu? Apa lagi? Yang pertama bertahan hidup, makanan, dari pakaian, Amunisi. amunisi. Kemudian kasih sayang dan rasa terima itu bukan? Selama ini di antara yang ini kebebasan, kesenangan, penguasaan, ya mana yang maksimal bagi dapatkan? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ibu apakah maksimal apa? Kurang. Kemudian penguasaan ya, tadi menguasai ini, menguasai itu. Bagus begini nih, penguasaan sudah didapatkan. Ya kan kita contohnya udah satu, itu kan penguasaan. Kalau ibu kan orang-orang hebat, rasa satu sudah terpenuhi. Misalkan S2, S3, Nah, kebebasan Ibu, apakah saat ini Ibu dikekang di sini atau bebas? Bebas itu tergantung aturan. Boleh Pak? Kemudian kesenangan, healing, ayo weekend healing. Oh, bukan benar. Healing ya. Nah, ternyata Ibu itu semua yang akan apa ya selalu kita butuhkan. Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Begitupun murid taruna-taruna kita. Mereka melakukan misalkan sikap tidak disiplin, tentunya pasti memiliki tujuan atau alasan atau ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika nanti ada yang pulang sebagainya ditanya terlebih dahulu. Ya, lebih mungkin memanusiakan diri nanti. Jadi tidak langsung menghukum langsung seperti itu. Nah, sekarang posisi kontrol, ya, Ibu. Kita ini dulu sebentar. Silakan diminum kalau masih ada. Ya, boleh. Kan itu bagus itu. Satu titik empat, Pak. Berapa kali pembebasan? Satu kali.
Bahagia memiliki sebagai sasaran Salah satu program yang dikembangkan adalah posisi kontrol. Yaitu posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan Coba Pak. Supaya. Oh ini bukan share screen. Hah? Oh, pakai extend. Oh, iya. Siapa dia? Kacamata yang milik satu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum 2. Posisi pembuat merasa bersalah 3. Posisi teman 4. Posisi pemantau atau monitor dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu.
Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Guru yang tadi ada 5 posisi. Nah, kita mungkin berefleksi saat ini sudah berposisi sebagai apa? Sebagai penghukum tadi, sebagai apa yang kedua itu? Pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Apakah ada yang sudah posisi yang kelima di antara kita semua? Belum, Pak. Belum. Nah, mungkin kan tadi juga ini posisi ideal yang memang harus dimiliki oleh seorang pendidik ya, dalam membimbing muridnya atau sarana dan termurid kita semuanya. Masih berproses. Tidak akan mudah ya melaksanakan posisi sebagai posisi kontrol. Nah, Bu Ibu, ini yang paling akhir ya. Kita lagi. Pembelajaran yang ke-6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi digambarkan dengan sebuah piramida. Yang pertama itu menstabilkan identitas yang tadi ya, yang barusan posisi kontrol manajer itu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung menghardik, menghukum, dan mungkin membuat merasa bersalah. Tetapi menstabilkan identitas bahwa mereka itu memang murid di SMK bersama orang.
Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan supaya ada temannya, jadi tidak pikirannya itu tidak merasa dipisahkan dari kelompoknya seperti itu. Tetapi tetap kita hargai. Tapi kita mengajak supaya anak didik kita melanggar aturan itu diajak untuk memperbaiki kesalahan supaya tidak mengulangi lagi, misalkan besok, minggu depan dan seterusnya. Jadi Kumal, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini dan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang tadi yang sudah disepakati, keyakinan kelas, keyakinan sekolah seperti apa. Jadi nilai apa yang telah kita sepakati ketika mereka melanggar itu diingatkan. Harusnya bertanggung jawab, harusnya disiplin, dan harusnya misalkan ngantri, harus sabar, sebagainya. Kemudian kami ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah supaya motivasi intrinsik ketika ditanya itu muncul. Ingin jadi orang yang bertanggung jawab, ingin menghargai teman saya, menghargai bapak ibu guru di sekolah, di kelas. Nah, jadi guru berkata berbahasa itu hal yang manusiawi tadi yang sudah. Jadi ini tahap menstabilkan identitas. Kemudian ini pada saat tahap validasi kebutuhan, bisa mengenal basic need, jadi kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu apa. Jadi pada saatnya sebuah tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, love and belonging, fun, dan sebagainya. Jadi guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Misalkan mereka itu tidak disiplin, tetap kita tidak, kamu harus disiplin, tidak harus juga seperti itu, tetapi kita ajukan pernyataan, tapi tambahkan sikap yang lain, gitu. Supaya mereka tuh, mungkin nanti tidak harus diingatkan juga, kamu harus disiplin, harus tepat waktu, tetapi mungkin dengan mengajukan pertanyaan yang lain, kamu bisa tambahkan sikap yang lain untuk diri kamu sendiri. Mau kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kamu yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian ini menyatakan keyakinan apa dari kepercayaan kelas kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang dari itu seperti apa? Ditanyakan kepada murid-murid kita. Nah ini intervensi 30 detik. Nah sebelum ini diakhiri dulu sebentar. Ini praktek restitusi, segitiga restitusi. Ini demonstrasi kontekstual. Ini saya yang namanya juga belajar dulu. Nah ini tentukan tugas. Tapi ya yang namanya dia ini Bu masih kaku. Subrek Pak. Ya tuh. Syariah sama Syariah. Ini juga memakai kacau pada saat hitungan. Ini hasilnya dia apa asal-asalan dulu karena masih belajar kurang pas.
Masih ini nyaman PR nggak bisa? Masih ada yang suka ngasih PR? Masih? Kalau saya penjara? Sudah tidak pernah Pak. Tidak pernah ya? Saya rasa banget. Hei, seksi dia. Kamu sampai pakai sana. Ya? Masakan mah, oh. Bikin dia ngaliwat apa? Walaupun di skenario ya Bu, ya mudah-mudahan memang beneran gitu. Jadi ada perubahan pemikiran atau respon dari taruna kita ketika kita melakukan segitiga restitusi itu. Nah, Bapak Ibu, pemaparan dari saya tadi ya dari awal sampai akhir, sampai tadi segitiga restitusi. Nah sekarang kita biasakan memang jaga ketika setelah mempelajari apapun ya, tidak hanya mungkin di kelas, memang refleksi ini penting untuk melihat sejauh mana sih mungkin pemahaman murid, pemahaman para kita terhadap apa yang kita create ketika kita berikan kepada mereka, kita pada saat mengajar sebagainya. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu kemudian yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengikuti makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti ini? Kemudian saya akan menjadi Among seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Among itu kan mengasuh ya, mengasuh murid-murid kita. Oke, ada perwakilan mohon supaya saya pun mungkin bisa menjadi catatan tersendiri untuk menjadi poin-poin yang harus mungkin ditingkatkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Silakan, ada mic-nya. Dari Bapak satu, dari Ibu satu. Silakan. Paham. Silakan. Oke, Bapak Arif. Terima kasih Pak Asep ya untuk ilmunya pada pagi hari ini. Mungkin untuk nomor satu aja nggak apa-apa ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Terutama yang tadi ya, yang 5 posisi kontrol itu hal yang baru. Saya baru tahu bahwa itu adalah 5 posisi kontrol. Saya mungkin pengalaman saya sudah nomor 1 sampai nomor 4 itu sudah pernah saya laksanakan, gitu ya. Sudah pernah saya alami, maksudnya sudah pernah melakukan betul situasi tertentu. Untuk yang nomor 5 posisi apa manajer gitu ya, itu baru tahu bahwa selama ada cara untuk meningkatkan keyakinan yang berhubungan dengan memperbaiki disiplin anak adalah dengan membantu mereka mendisiplinkan diri itu seperti apa, dengan memberikan pertanyaan, membiarkan mereka berpikir sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan membimbing mereka dengan pertanyaan seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Arif ya.
Atas kehadiran terima kasih banyak. Mungkin dari ibu-ibu, mohon ibu, silakan. Ibu Ida, dikatakan ibu itu senior. Usia. Silakan. Ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang paling mengenali saya itu yang pertanyaan nomor 2 ya Pak ya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Jujur sebagai ibu-ibu, emak-emak ya, selain mendidik siswa di sekolah, kita selalu menghubungkan hal-hal yang berbau seperti ini dengan cara kita mendidik di rumah. Dan ketika saya mendengar paparan dari Pak Asep tadi, jujur saya merasa agak tertampar ya. Ternyata cara mendidik saya, mendisiplinkan saya ke anak itu ternyata memang tidak tepat, salah ya. Misalnya ketika anak melakukan salah, saya selalu apa ya? Bukan menghukum, cuma membuat dia merasa bersalah gitu. Kamu kasihan sama ibu, kamu ini, kamu kasihan sama ayah. Ternyata itu tuh salah. Dan terima kasih untuk sesi ini. Semoga kedepannya saya bisa menjadi guru dan ibu yang jauh lebih baik. Amin ya Allah. Terima kasih untuk kegiatan sesi luar biasa sekali. Bapak Ibu semuanya ya, terima kasih atas perhatian, atas kedua ya, dukungan, motivasi yang diberikan kepada saya ya. Saya hanya mencoba berbagi Ibu. Mungkin di sekolah itu harusnya tadi saya tidak berniat untuk menggurui Ibu, karena kalau mungkin secara kompetensi saya yakin Bapak Ibu lebih lebih bisa memahami daripada saya, lebih sudah paham daripada saya. Tetapi saya ini karena pendidikan itu kan ada harus mencoba, setelah pemahaman itu saya dapatkan memang harus didemonstrasikan, harus dicoba pemahaman apa yang saya dapatkan selama ini. Mungkin ini salah satu mungkin di antara modul-modul yang lain yang mungkin nanti mohon Ibu tidak hanya sekali ini, mungkin kalau saya lihat ada modul kuliah yang lain, sehingga mungkin nanti saya harapkan mungkin Ibu yang saat ini hadir ya bisa hadir juga di sesi yang lainnya. Saya harapannya, harapannya semuanya Ibu, tidak hanya Ibu saja, karena ini penting untuk kita sebagai pendidik ya, harus mungkin mengupgrade ilmu dan hal-hal baru yang memang bisa bermanfaat untuk mental kita, membimbing murid-murid kita, tahun kita menjadi lebih baik lagi. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pemaparan dari Pak Asep sudah selesai. Semoga kita semua menjadi bapak, ibu, guru di sini mendidik anak kita taruna-taruni bisa lebih baik lagi. Amin. Dan tadi seperti yang dipaparkan oleh Bu Hilda, tanggapannya dan juga Pak Arif, betul sekali banyak ilmu yang kita petik dari paparan yang Pak Asep. Memang sebagai guru itu sulit ya, Bapak Ibu harus bisa menjadi suri teladan yang baik. Istilah kerennya kan digugu dan ditiru. Oke, alhamdulillah sekarang kita tutup acara ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Jamal. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu kita menundukkan kepala kita sejenak dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan
bisa bertanggung jawab dan bisa mendidik anak didik kami di sekolah dan bisa menjadi orang tua didik yang baik bagi anak kita di rumah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Al Quran Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu Guru, acara ini setelah selesai, mudah-mudahan sosialisasi ataupun pengibasan modul 1.4 budaya positif dari Pak Asep bisa memberikan manfaat yang lebih-lebih, dan juga kepada Pak Asep mudah-mudahan kegiatannya dilancarkan dan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat lahir dan sehat batin. Saya pribadi sebagai MC mengucapkan mohon maaf dan juga terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu Guru yang di sini. Silahkan kembali beraktivitas, kita kembali ke kelas masing-masing. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mulyono, Kepala Sekolah SMK Negeri Semarang. Pesan dalam pengibasan yang dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak yaitu Pak Asep SP. Pada dasarnya program budaya positif sangat dibutuhkan oleh sekolah. Pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas anak-anak, di samping kualitas juga meningkatkan dari guru-guru tersebut, sehingga akan harus diaplikasikan ke sekolah ini. Kenapa demikian? Untuk meningkatkan pertama bisa jumlah siswa, kemudian dengan masyarakat bisa berbaur, dan dengan masyarakat memiliki tata disiplin yang dipenuhi. Yang pertama untuk wali kelas diharapkan untuk bisa sepakat menyampaikan budaya positif ini. Demikiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Krisna Dewi, saya guru di SMK Negeri Kasomalang. Saya adalah rekan pengajar dengan Bapak Asep SP. Kegiatan diseminasi modul mengenai budaya positif kemarin sangat inspiratif sekali. Saya mendapatkan ilmu baru mengenai bagaimana cara menghadapi siswa, cara mendisiplinkan mereka. Terlebih saya sebagai seorang ibu juga mengambil pelajaran, karena ternyata apa yang saya lakukan selama ini terhadap anak saya sendiri pun kurang tepat. Oleh karena itu, materi kemarin itu amat sangat bermanfaat, dan saya harap akan ada diseminasi selanjutnya sehingga akan memperkaya ilmu kami sebagai rekan dari seorang guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Triana, teman sejawat dari rekan saya Bapak Asep. Kemarin alhamdulillah saya telah mendapatkan banyak sekali ilmu dari Pak Asep akan penjelasannya mengenai budaya positif. Alhamdulillah saya mendapatkan lebih banyak informasi, diantaranya tentang posisi kontrol. Kemarin saya mendapatkan ilmu baru tersebut. Mudah-mudahan segala informasi yang disampaikan oleh Pak Asep kemarin bisa kami atau saya terapkan di sekolah bersama-sama. Terima kasih atas informasinya Pak Asep. Semoga kegiatan Pak Asep lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.